topik yang mau kita bahas kali ini adalah tentang pesawat sederhana nih. Ya, sebelum kita lanjut apa yang mau kita bahas itu, sebelumnya kalian lihat gambar ini. Jadi ada 3 gambar di atas ini dan 3 gambar di bawah. Yang gambar pertama ini adalah orang yang mau mencabut paku tapi pakai tangan. Yang kedua ini mau memindahkan karung dari tanah ke truk. Yang ketiga adalah mau membuka botol tapi pakai tangan. Sekarang bandingkan dengan yang di bawah, gambar di bawahnya gitu kan, 3 gambar di bawahnya. Yang gambar pertama dia mencabut pakunya pakai alat, yaitu palu yang ada pencapitnya atau catutnya. Yang kedua orang ini mengangkat karung ini, dia berjalan, jadi nggak dari bawah dia langsung taruh ke atas truk, tapi dianya masuk ke truk dengan menggunakan papan ini. Lalu yang ketiga, orang ini akan membuka botol tapi pakai pembuka botol. Kalau menurut kamu, gambar mana yang lebih mudah dilakukan? Yang atas, 3 yang atas, atau 3 yang bawah? Pasti yang lebih mudah dilakukan adalah yang bawah ini. Lihat aja dari gambarnya juga kelihatan dong. Yang ini, yang atas kayaknya sambil kuat banget gitu ngelakuinnya. Sedangkan yang bawah senyum-senyum, bahagia, ya kan? Nah, semua alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita manusia itu disebut pesawat. Nah, karena kesederhanaan dalam penggunaannya itu menyebabkan alat-alat yang tadi kita bahas sedikit disebut juga pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, tapi penggunaannya sederhana atau sederhana dalam penggunaannya gitu ya. Ya, jadi pesawat sederhana adalah pesawat, yaitu semua alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia yang sederhana dalam penggunaannya. Nah, kalau pesawat-pesawat sederhana ini digabung, dia juga bisa menjadi udah bukan pesawat sederhana lagi, yaitu disebut juga pesawat yang rumit. Contohnya kapal terbang, mesin cuci, sepeda, dan sebagainya gitu. Jadi sederhana bisa jadi pesawat rumit kalau beberapa pesawat sederhana digabungkan. Nah, ini ya pesawat sederhana digabung sama pesawat sederhana lain gitu kan. Ini hasilnya adalah pesawat rumit. Contohnya tadi pesawat terbang, mesin cuci, dan lain sebagainya ya. Jadi tujuan menggunakan pesawat sederhana adalah untuk lipat gandakan gaya atau kemampuan kita. Yang ini jelas ya. Tadi kan kalau misalkan tadinya kita nggak bisa buka botol, dengan menggunakan alat pembuka botol jadi bisa. Yang kedua adalah untuk mengubah arah gaya yang kita lakukan. Nah, yang ini maksudnya kalau tadinya gaya yang kita berikan itu untuk si botol pada saat membuka botol ya, untuk bukaan untuk tutup botolnya. Nah, kalau dengan menggunakan pesawat sederhana, gaya yang kita berikan itu untuk alat pembuka botolnya gitu. Pesawat sederhana ini dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah tuas. Pesawat sederhana ini dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah tuas. Atau disebut juga pengungkit. Yang kedua adalah bidang miring. Yang ketiga katrol. Yang keempat adalah roda. Sekarang yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Kamu pernah nyoba memindahkan atau menggeser batu yang besar nggak? Yang gede banget gitu. Nah, kira-kira kalaupun belum pernah gitu kan, kira-kira susah nggak ya itu untuk menggeser batu yang gede itu kalau cuma kita angkat sendiri gitu? Pasti susah dong. Nah, ada nih pesawat sederhana atau alat yang bisa membantu menggeser batu itu gitu. Nah, alat itu adalah linggis. Kita lihat bentuknya ya. Linggis itu merupakan batang besi
biasanya ini bentuknya agak begini nih, agak melengkung gitu. Nah, terus pada pengungkit atau tuas ini terdapat 3 titik yang menggunakan gaya waktu kita mengungkit benda yang mau kita pindahin itu gitu. Jadi yang pertama adalah beban. Ini ya, beban. Beban yaitu benda yang mau kita pindahkan atau yang mau kita geser gitu. Jadi beban adalah berat benda yang mau kita pindahkan. Lalu titik yang kedua adalah titik tumpu. Titik tumpu adalah tempat bertumpunya suatu gaya. Nah, yang ketiga adalah kuasa. Apa sih kuasa itu? Nah, kuasa adalah gaya yang bekerja pada tuas. Biasanya kuasa ini adalah gaya yang kita berikan gitu. Jadi dari titik tempat kita melakukan kuasa atau melakukan gaya ini disebut titik kuasa. Gimana sih prinsip kerja pada tuas atau pengungkit ini? Lihat yuk. Kalau kita ingin memindahkan atau menggeser atau mengangkat benda dengan menggunakan tuas, yang pertama-tama kita lakukan adalah meletakkan beban atau benda yang mau kita pindahkan itu di ujung tuas. Jadi ini ada tuas, lalu tuas ini kita letakkan, misalkan ini benda yang mau kita angkat ya, ini sebenarnya benda dulu yang mau kita angkat nih. Nah, benda yang angkat ini diletakkan di salah satu ujung tuas atau tuasnya kita selipkan di ujung di bawah benda yang mau kita angkat. Lalu untuk lebih mudahnya kita gunakan batu atau benda lain yang cukup kuat gitu kan, itu sebagai penumpu gitu. Jadi ya terserah mau ditaruh di mana gitu kan. Misalkan ini, ya ini penumpunya. Lalu di sini kan ada kita nih yang mau mindahin si batu ini atau benda yang berat ini kan. Ini kan kita ada di ujung penumpunya kan. Lalu kita tekan pengungkit ini perlahan-lahan gitu ya. Tekan ke bawah ini sampai si benda yang akan kita gerakkan itu bisa bergeser atau terangkat. Nah, berdasarkan posisi dari beban, titik tumpu, dan kuasa, tuas itu dibagi menjadi 3. Tuas itu adalah tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, dan tuas golongan ketiga. Nah, apa aja pengertian dari tuas golongan pertama, kedua, dan ketiga ini? Yaitu sebagai berikut. Pada tuas golongan pertama ini, titik tumpu berada di antara kuasa ban. Jadi bisa kuasa, terus titik tumpu, terus beban, atau kebalikannya, atau beban, titik tumpu, lalu kuasa. Jadi bisa dibalik ya ininya, posisi si beban sama kuasanya. Intinya adalah titik tumpu ada di tengah-tengah antara kuasa dan beban. Contoh tuas golongan pertama adalah palu dengan penjepit, alat jungkit, terus gis, gunting, pemotong kuku, tang, dan sebagainya. Nah, ini adalah gambar-gambar contoh tuas golongan pertama. Di sini ya dijelaskan ada titik tumpunya di mana, yaitu di tengah-tengah kan, ini titik tumpu, yaitu yang ditunjukkan pada A. Kalau ini di sini, ini titik tumpu. Ini yang namanya jungkat-jungkit ya. Nah, lalu kuasanya itu ada di kanan atau kirinya, dan bebannya. Jadi kalau ini di sini kuasanya, ini beban. Lalu pada pemotong kuku di beban, kuasa. Nah, ini kalau pada jungkat-jungkit yang mau kita naikkan itu beban, pada saat yang turun itu adalah si kuasa. Oke, itu tadi tuas golongan pertama. Kita lanjut ke tuas golongan kedua. Pada tuas golongan kedua ini yang di tengah-tengah adalah beban. Jadi ini beban di tengah-tengah.
bebannya ada di tengah-tengah. Contoh tuas golongan 2 ini adalah kereta sorong, pembuka kaleng, dan pemotong kertas gitu. Kereta sorong adalah alat yang digunakan biasanya oleh pekerja bangunan untuk mengangkat pasir atau bahan-bahan material lain. Kita lihat gambarnya ya. Ini adalah contoh tuas golongan kedua. Ini ada kereta sorong, ini bebannya di tengah-tengah, ini titik tumpunya, kuasanya ini yang kita dorong-dorong. Nah, ini ada kesalahan sedikit pada pembuka kaleng. Di sini harusnya kuasanya nih di sini. Lalu di sini bebannya. Tuh. Oke, ini pada pembuka kaleng. Lalu ke pemotong kertas. Pemotong kertas tahu kan kalau yang di tukang fotokopi. Biasanya sih yang punya tukang fotokopi ya itu. Jadi kertasnya ditaruh di sini nih. Ini ditaruh di sini kertasnya. Lalu ini diangkat dan diturunkan gitu. Jadi letak bebannya ada di sini. Yaitu si kertas yang akan kita potong. Ini titik tumpunya. Ini kuasa yang kita berikan. Oke, itu adalah tuas golongan, macam-macam tuas golongan kedua. Sekarang kita lanjut lagi ke tuas golongan ketiga. Pada tuas golongan ketiga ini, yang berada di tengah-tengah adalah kuasa. Nah, bisa beban, lalu kuasa dan titik tumpu, atau titik tumpu, kuasa, lalu beban. Contoh tuas golongan ini misalkan stapler, pinset, sapu. Pinset itu adalah digunakan untuk mengambil benda yang kecil-kecil ya. Ini kita lihat aja gambarnya. Ini adalah stapler, atau orang ada juga yang bilang ini jegrekan gitu, jegrekan kertas. Nah, ini pinset, ini sapu. Di sini terlihat ya, yang A adalah titik tumpu, B itu letak kuasanya, yang C letak beban. Oke, jadi itu adalah tadi macam-macam tuas. Tuas golongan 1, 2, dan ketiga. Nah, katrol, pesawat sederhana yang lain itu yaitu katrol ya. Nah, katrol adalah suatu roda yang berputar pada porosnya. Biasanya katrol ini digunakan bersama-sama dengan rantai atau tali. Katrol biasanya digunakan untuk mengangkat benda gitu, tapi pada akhirnya prinsip katrol itu mirip dengan mengungkit, yaitu ada kuasa, ada beban, dan ada titik tumpu. Ini kuasa itu gaya yang kita berikan itu berupa tarikan ke sini kan. Nah, karena ini ditarik ke sini, ini kan titik tumpunya, ini berputar. Nah, beban ini akan tertarik ke atas gitu. Contoh katrol adalah alat timba dan tiang bendera, maksudnya yang ada di ujung atas tiang bendera itu ya, itu pakai katrol. Jadi untuk mengerek bendera itu menggunakan katrol. Nah, ini adalah contoh dari alat timba ya, gambar dari alat timba. Ini katrolnya, ini ember. Jadi pada saat ini di atas, ini adalah si kuasanya nih, atau biasanya ember kosongnya. Jadi di kedua ujungnya diletakkan ember gitu. Jadi pada saat ember yang kosong ini ditarik, dia bertindak sebagai kuasa. Nah, ember yang di dalam yang akan menarik air itu adalah beban. Ini titik tumpunya atau katrolnya itu merupakan titik tumpu. Ada beberapa jenis katrol, yaitu ada 4 jenis katrol. Yang pertama adalah katrol tetap. Yang kedua adalah katrol bebas. Lalu ada lagi katrol rangkap. Dan yang terakhir adalah katrol ganda, atau disebut juga takal. Nah, katrol tetap itu apa sih? Katrol tetap adalah katrol yang tidak berubah posisinya ketika digunakan untuk mengangkat benda. Nah, ini adalah gambar dari katrol tetap. Lalu selanjutnya katrol bebas. Katrol bebas itu berlawanan dengan katrol tetap. Jadi kalau katrol bebas adalah katrol yang berubah posisinya ketika digunakan untuk memindahkan benda. Ini adalah gambar dari katrol bebas. Jadi dia bisa bergerak ke sini nih. Kalau ini kita tarik, katrolnya bisa jalan juga, ikut jalan gitu.
tambahan yang terlihat seperti gambar ini itu merupakan contoh dari katrol bergerak. Jadi dia menggunakan prinsip katrol bergerak. Oke, kita lanjut ke jenis katrol yang lainnya, yaitu katrol rangkap. Katrol rangkap adalah katrol yang terdiri dari lebih dari satu katrol yang disusun berjajar. Jadi pada katrol rangkap ini ada lebih dari satu katrol terus disusunnya berjajar. Nah, kalau katrol ganda atau takal adalah katrol yang terdiri dari beberapa katrol yang disatukan dengan tali. Nah, gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar dari katrol rangkap. Ini katrol rangkap, ini ada katrol, satu katrol, ini dua katrol gitu ya, disusun sejajar. Nah, kalau katrol ganda, ini katrol yang pertama dan katrol yang kedua dihubungkan dengan tali ini. Nah, sekarang kita masuk ke jenis pesawat sederhana yang terakhir, yaitu roda berporos. Nah, gampang banget kan roda, ya udah ini bentuknya pasti roda gitu. Roda berporos itu adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama. Nah, ini adalah contoh dari roda berporos. Ini merupakan porosnya nih, poros. Tuh, nah poros ini nanti akan bergerak bersama-sama. Kalau rodanya bergerak, ini juga bergerak nih. Tuh, oke. Lalu adanya roda ini membuat manusia bisa bergerak lebih cepat dan mudah. Contoh karena roda berporos ini ada pada mobil, motor, gitu kan. Bayangin aja kalau misalkan mobil dan motor nggak pakai roda, ya nggak bergerak, gitu kan. Maka dari itu roda berporos memungkinkan manusia untuk bergerak lebih cepat dan lebih mudah. Nah, ini adalah contoh-contoh alat yang menggunakan roda berporos. Di sini ada setir mobil, roda kendaraan bermotor, roda sepeda, setir kapal, bahkan kursi roda. Nah, ini kursi roda ini bahkan memungkinkan orang yang menderita lumpuh kakinya untuk bisa berjalan. Jadi jelas ya dari penjelasan yang tadi, pesawat sederhana, jenis-jenis pesawat sederhana itu apapun jenisnya itu memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan, ya kan? Nah, oleh karena itu sekarang kamu tahu dong kalau misalkan mau ngelakuin pekerjaan yang berat, kira-kira pesawat sederhana apa yang bisa kamu gunain untuk memudahkan pekerjaan kamu itu. Oke?